Halo, selamat malam mahasiswa. Ya, Tuhan pun bersukacita bahwa kita satu saudara seiman bisa berkumpul untuk bersama-sama menerima kasih karunia firman. Dan biarlah waktu sore hari ini, baik di bagian barat maupun bagian timur, kita bersama-sama hadir, berkumpul untuk menerima kasih karunia firman. Dan mungkin presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Pendeta Yudi mengenai pekerjaan secara penebusan dan berlangsungnya pekerjaan secara penebusan ini sampai hari ini. Pertama-tama, saya mewakili Yayasan Damai Sejahtera Utama. Nama saya Joshua sebagai penatua di salah satu gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia yang menjadi wakil ketua Yayasan Damai Sejahtera Utama juga. Dan saya ingin memperkenalkan hari ini bahwa yang akan men-sharingkan semua firman ini adalah Pendeta Yudi Lengkong yang akan menyampaikan. Nah, kalau boleh tahu Pendeta Narsing, PIC dari STT Yesurun Arastamar dengan siapa ya Pak Pendeta? Bagaimmana Bapak? PIC dari STT Yesurun Arastamar dengan Pak Pendeta Narsing langsung? Ada yang saya percayakan di kampus, saya ada di rumah. Ada Pak Pendeta Arung. Ada Pak Pendeta Arung. Selamat malam Pak Arung. Pak Pendeta Arung. Ya. Malam. Ya. Oke. Shalom Pak Pendeta Arung. Shalom Pak. Ya, oke. Kita akan mulai dan kita nggak membuang waktu lagi. Sekali lagi saya perkenalkan yang akan membawakan sharing semua ini adalah Pendeta Yudi Lengkong. Pendeta Yudi Lengkong telah menyelesaikan lulusan Master Teologi. Ya, nanti mungkin Pendeta Yudi Lengkong langsung untuk membawakan sharing firman secara penebusan. Mungkin sebelumnya Pendeta Yudi mungkin mengenai presentasi pekerjaan secara penebusan terlebih dahulu ya. Ya, bisa juga. Baik, mungkin bisa mulai dengan doa saja dulu. Oke, mungkin kita langsung dengan doa. Siapa yang membawa doa? Pak Pendeta Aru? Ya, saya Pak. Ya, silakan Oke, Pak. silakan Pak Pendeta. Teman-teman mahasiswa yang ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom online pada malam hari ini, kita akan memulai seminar kita pada malam tentang sejarah penebusan Allah. Namun sebelumnya itu kita meminta pertolongan Tuhan agar kegiatan kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan pada malam hari ini atas segala kasih dan anugerah dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan boleh memperkenankan kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari hingga pada malam hari ini. Tuhan terus menyertai kami, bahkan boleh memberi waktu bagi kami untuk bertemu baik seluruh mahasiswa yang ada di STT Yesurun dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom saat ini yang akan mengikuti seminar tentang sejarah penebusan Allah. Kiranya Engkau memakai panitia, YDSU dan juga pembicara yang akan menyampaikan materi, biarlah dengan segala hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, kegiatan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kami meminta kiranya Engkau memberkati elektronik yang kami pakai dan juga jaringan yang kami pakai di dalam Zoom ini, kiranya Tuhan menyertai sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan kami malam ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, baik kami di STT Yesurun maupun
tim dari YDSU, dan juga pembicara, biarlah selalu ada sukacita damai sejahtera di dalam menjalani setiap tugas dan pelayanan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kami langsung persilakan kepada Pendeta Yudi untuk membawakan acara pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Baik. Selamat sore. Mungkin kalau di Jakarta sebenarnya jam 6 udah agak malam gitu ya. Apalagi di bagian tengah pasti sudah malam gitu ya. Saya nggak tahu ini pas acara udah makan malam atau belum. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Puji Tuhan. Ya, yang penting kan tantangan pertamanya sudah dilewati. Tantangan yang kedua ini, yang ngantuknya ini yang perlu diatasi lagi. Baik, saya Yudi Lengkong, saya pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia. Di Yayasan Damai Sejahtera Utama, saya sebagai salah satu yang memperkenalkan buku-buku seri sejarah penebusan. Dan saya nggak tahu apakah dulu pernah STT Shurun pernah mengikuti acara webinar. Sudah pernah ya? Sudah, Pak. Saya sudah pernah mengikuti selama 5 hari itu. Ya, sangat menarik. Baik. Nah, jadi sekarang ini untuk semua elemen di dalam STT Shurun bisa bertemu lagi di dalam acara sejarah penebusan. Saya mengucap syukur di hadapan Tuhan dan saya mengucapkan terima kasih. Jadi kalau bicara mengenai Yayasan Damai Sejahtera Utama, kita ada karena ada penerbitan buku atau ada buku seri sejarah penebusan ini. Gitu. Jadi pekerjaan kami memang seperti ini, memperkenalkan bahkan sampai jadi perkuliahan khusus di beberapa STT kita sudah laksanakan dan ada yang sedang dilaksanakan juga. Mengenai sejarah penebusan, bagaimana pekerjaannya itu, bagaimana progresnya, mungkin nanti bisa lihat di YouTube sejarah penebusan. Nanti pas buka YouTube ada sejarah penebusan, nanti bisa lihat di situ semua kegiatannya. Jadi buku seri sejarah penebusan ditulis oleh Pendeta Abraham Park, seorang pendeta hamba Tuhan dari Korea Selatan. Beliau mendedikasikan seluruh hidupnya itu untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang sudah almarhum. Jadi tetapi semua naskahnya itu sudah ada, sudah siap. Jadi semua naskah buku itu telah beliau tulis sejak tahun 60-an. Jadi sejak tahun 60-an itu sudah ditulis. Cuma diterbitkannya itu baru di tahun 2007. Itu dalam bahasa Korea, tetapi dalam bahasa Indonesia itu tahun 2010. Buku pertama silsilah di Kitab Kejadian. Nah, pada akhirnya dari tahun 2007 dalam bahasa Korea ya, itu sudah diseminarkan sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, sampai ke Asia, Amerika Selatan juga, bahkan sampai ke Papua sudah ada. Kita sudah pergi sampai ke sana, gitu ya. Tetapi pekerjaan ini nggak selesai, kita terus laksanakan. Jadi makanya tadi saya bilang saya mengucap syukur karena kita bisa adakan acara ini di malam hari ini. Jadi sambil nanti kita coba lihat seperti apa, kan ini judulnya pengenalan, gitu ya, pengenalan sejarah penebusan. Jadi kita baru berkenalan ini ceritanya, gitu ya, baru berkenalan. Nanti seiring kita berkenalan bisa saling kenal, makin percaya, nanti bisa menikah. Biasa prosesnya begitu ya. Jadi long term, jadi untuk hubungan jangka panjang. Baik, kembali lagi saya bilang tadi, ada banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan, khususnya di Indonesia, sudah diterbitkan sampai buku yang ke-7. Tetapi jangan patah harapan. Ya, buku ke-7 masih ada 12 seri gitu. Jadi ada sampai seri ke-12.
Saat ini dalam teks bahasa Korea itu sudah sampai buku ke-11. Sampai buku ke-11. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu baru sampai buku ke-7. Jadi kita masih ada waktu lagi untuk kejar gitu ya. Untuk kejar. Semoga harapan saya dan harapan dari yayasan kami juga, lebih lagi harapan dari penulis buku seri sejarah penebusan Pendeta Abraham Park, supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Kristus yang ada di dalam Alkitab. Karena kita percaya Alkitab adalah 100% firman Tuhan. Baik, jadi kita sudah menerbitkan sampai buku yang ke-7. Nanti kita akan lihat sambil berjalan, nanti saya akan perkenalkan setiap buku seperti apa dan apa sih seperti apa buku ini dan bagaimana manfaat dari buku ini dan bagi kehidupan pelayanan Kristiani juga dalam secara akademik gitu ya, secara akademik juga secara pribadi bagi jemaat umum. Baik, mungkin tadi baru tahu nama saya, jadi saya Yudi Lengkong. Saya sebenarnya sarjana komputer, tetapi saya akhirnya sadar bahwa saya salah jurusan. Dengan modal itu setelah lulus saya dipanggil untuk membantu pendeta di gereja. Itu di tahun 2004. Pada akhirnya setelah bergabung, saya disuruh untuk ambil dulu itu Master of Art, MA gitu ya. Saya coba ambil MA di salah satu STT di Jakarta, tetapi di tengah jalan karena ada perbedaan prinsip, pada akhirnya saya diberikan nasihat untuk ambil, dan saya ambil itu pada akhirnya ambil Master Divinity dari The Presbyterian Seminary School. Gitu. Itu dari Orlando, Amerika. Kemudian setelah MDiv saya lanjut ambil Doktor Ministry. Setelah selesai Doktor Ministry, ketika bertemu dengan teman-teman dari kalangan akademis, dari teologia, mereka bilang, Pak, kalau cuma doktor sampai ke situ aja, secara akademik kita nggak bisa terima, Pak. Harus MTH. Akhirnya saya konsultasi lagi, ini gimana nih, masa saya harus sekolah lagi gitu kan. Tapi suruh sekolah lagi, akhirnya saya ambil sekolah, baru lulus tahun ini MTH gitu ya, MTH di Jakarta. Nah, jadi seperti itu latar belakang saya. Dan sebelum saya masuk, daripada lebih kepada saya langsung ke materinya saja gitu ya. Oke. Bisa kelihatan ininya ya, slide-nya ya. Baik. Pengenalan sejarah penebusan. Mungkin ada yang melihat ini yang di belakang ini apa ya? Ini adalah denah kemah suci. Kemah suci yang dibangun oleh Musa. Ini ditulis di buku yang ke-9. Secara detail ditulis di dalam buku yang ke-9 tentang apa saja yang ada di dalam kitab Keluaran, bagian kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, itu banyak sekali kita temukan, ya khususnya kitab Keluaran ya, itu tentang bahan-bahan bahkan ukuran-ukuran dari kemah suci. Nah, itu sangat memusingkan. Saya sangat mengerti. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Saya juga membaca Alkitab. Ketika kita berhadapan dengan bagian di dalam kitab Keluaran, itu sangat memusingkan. Bahannya dari apa, ukurannya berapa, dibuat dari apa, dibangunnya seperti apa, banyak sekali. Itu kadang-kadang menjadi tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Ini tujuannya apa sih Tuhan kasih beginian gitu ya. Tetapi Pendeta Abraham Park menyusunnya dan membuat gambar. Ini ada di buku ke-9. Dalam bahasa Indonesia belum ada, jadi ya kita sambil berdoa, sambil kita tetap ikut supaya nanti sampai ke buku ke-9 ya. Yang penting sekarang lihat gambarnya aja. Ya, seperti ini. Ini ada di buku ke-9, ya, buku ke-9.
Dan hari ini kita akan coba lihat bersama-sama tentang sejarah penebusan. Sejarah penebusan ini apa sih? Ketika bicara mengenai sejarah penebusan, maka kita tidak lepas dari yang namanya sejarah dan penebusan. Ketika bicara tentang sejarah, ya kita tahu sejarah hidup kita, sejarah bangsa kita, atau sejarah dunia. Lebih lagi sejarah Alkitab. Nah, ini kalau misalnya di STT tentu ada pelajarannya gitu kan. Misalnya pengenalan, nggak tahu ini pengenalan bener nggak ini? Introduction to the Old Testament. Ini apa ini? Pendahuluan ya? Atau pengantar ya? Pengantar. Pengantar PL. Ketika bicara tentang pengantar PL, jadi setiap kitab diperkenalkan, kitab-kitab apa Pentatuk, latar belakangnya apa. Pada akhirnya kita bicara tentang sejarah. Bicara tentang kitab sejarah. Tadi saya baru mengajar tentang kitab-kitab sejarah. Mengenai kitab raja-raja, ada latar belakang sejarah. Berarti itu tentang sejarah Alkitab. Lebih lagi sejarah itu ada di dalam sejarah dunia. Maksudnya apa? Maksudnya sejarah merupakan suatu fakta nyata tentang suatu peristiwa di dalam ruang dan waktu manusia. Ruang dan waktu manusia. Makanya ada sejarah Indonesia. Oh, berarti apa? Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam ruang dan waktu dalam masa waktu tertentu di Indonesia. Nah, sama seperti itu, memahami dari sudut pandang itu, tetapi sejarah di sini bicara tentang penebusan. Ketika bicara tentang penebusan, kalau di dalam bahasa Yunani itu bicara tentang lutro, ya, lutro. Itu bicara tentang membebaskan. Kalau kita lihat ini saya loncat, bentar ya, saya loncat ke bagian oke. Ya. Bentar. Nah, jadi ketika berbicara tentang penyelamatan, ini artinya menyelamatkan seseorang dari kematian atau membebaskan seseorang dari kekangan, dari belenggu. Tetapi penebusan, ketika bicara tentang penebusan, ini lebih spesifik lagi. Tentang apa? Tentang menyelamatkan dari maut dengan membayar suatu tebusan. Dengan membayar suatu tebusan. Artinya apa? Artinya harus ada yang dibayarkan untuk penyelamatan ini. Nah, lewat makna ini kita bisa paham, oh ini bicara tentang Yesus Kristus. Ya, bicara tentang Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 6 dikatakan yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Maka sejarah penebusan berbicara tentang bagaimana Allah merencanakan atau bagaimana peristiwa Yesus Kristus itu datang dan melakukan tebusan di atas kayu salib, mati di atas kayu salib dan juga bangkit. Mati di atas kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Nah, pada akhirnya bicara mengenai hal ini. Makanya pusat dari sejarah adalah salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya pusat dari kehidupan kita pun kita tahu bahwa itu tentang Yesus Kristus. Pusat dari Alkitab itu pun adalah Yesus Kristus. Pusat dari dunia ini, sejarah dunia ini adalah Yesus Kristus. Maka mengenai hal ini, Pendeta Abraham Parr coba untuk menjelaskan tentang bagaimana Allah ingin melaksanakan pekerjaan penebusannya. Nah, tapi sebelum kita pergi ke situ, kita coba lihat ada satu ayat yang sering digunakan di dalam buku-buku sejarah penebusan. Saya nggak tahu apakah
STT Yeshurun sudah ada buku sejarah penebusan atau belum ya? Belum ada, Pak. Belum ada? Iya. Oke. Berarti memang kita benar-benar baru berkenalan gitu ya? Ya, sebenarnya dulu sudah pernah itu pesan, tapi saya Belum sudah gitu. komunikasi dengan Ibu Maria. Ya. Baik. Tanya tahu proses. Nanti saya akan pastikan supaya itu sudah ke sana. Oke. Ya. Baik. Nah, jadi di dalam buku sejarah penebusan itu ada satu tema yang selalu muncul, satu ayat yang selalu muncul, dan ini bicara tentang satu ayat di kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan. Kita lihat mengenai kitab Ulangan. Mengenai kitab Ulangan, kitab Ulangan itu bisa kita katakan sebagai khotbah perpisahan Musa. Bayangkan khotbahnya itu luar biasa panjang, khotbahnya gitu. Panjang sekali. Tetapi ini merupakan khotbah perpisahan Musa. Lebih lagi kalau kita lihat kata Ulangan, ya, kata Ulangan itu kan dalam bahasa Indonesia, tetapi di dalam bahasa Ibrani kitab Pentatuk itu dikatakan mereka pakai kata pertama gitu ya, kata pertama. Ya, kata pertama, ele hadebarim. Ele hadebarim. Artinya perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan ini. Nah, perkataan tentang apa? Kalau kita lihat inti dari kitab Ulangan secara luar itu mengulang hukum Taurat. Di Ulangan 1 ayat 5, di situ dikatakan bahwa Musa mengulangi hukum Taurat. Tetapi kalau kita baca dengan teliti, di situ dikatakan bahwa Musa menjelaskan dengan menguraikan. Menguraikan artinya apa? Dengan lebih detail lagi diuraikan tentang hukum Taurat. Itu secara luar. Tetapi secara dalam, kalau kita lihat tujuan aslinya adalah supaya umat perjanjian sadar. Sadar. Gitu ya. Sadar tentang siapa mereka dan apa tujuan mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa yang perlu mereka siapkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Saya nggak tahu semua mahasiswa tahu nggak mengenai ini. Kalau dosen-dosen saya pasti sudah tahu. Kira-kira arti nama Yeshurun apa ya? Israel, Pak. Gitu ya? Ya. Nah, Israel. jadi kalau kita lihat kata Yeshurun itu muncul pertama kali di kitab Ulangan pasal 32. Kitab Ulangan pasal 32. Kalau kita lihat tentang arti Yeshurun di sini, ini memiliki arti yang sangat-sangat mendalam. Yeshurun itu berasal dari akar kata yashar yang menunjuk kepada kesetiaan. Yang setia. Nah, ini merupakan nama panggilan dari Israel. Nama panggilan kesayangan dari Israel. Biasanya kan antara suami istri gitu ya, ada nama kesayangan gitu ya. Nah, seperti itu. Sama bagi Israel Tuhan memiliki nama kesayangan, dan nama kesayangan itu adalah Yeshurun. Dengan suatu iman bahwa apa? Suatu hal yang diharapkan bahwa umat Israel akan menjadi orang-orang yang setia kepada hukum Tuhan. Maka saya percaya semua elemen di dalam STT Yeshurun merupakan orang-orang yang setia di hadapan Tuhan dan sangat dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Amin, Pak. Amin. Amin, Nah, amin. makanya itu kesetiaan itu nomor 1 gitu ya. Nomor 1. Daud selalu mengulangi tentang hal kesetiaan. Bahkan di dalam kata amin yang Yesus gunakan itu, amin, aman, ini mengandung makna yang sama. Setia, benar, gitu ya, adil, ada di sini. Jadi kitab Ulangan kalau kita baca seolah-olah hanya mengulang saja hukum Taurat. Kan dulu sudah pernah disampaikan, tetapi disampaikan lagi, dijelaskan lagi. Tetapi maksud sebenarnya adalah supaya orang Israel yang akan masuk tanah janji sadar lewat firman Tuhan, mereka itu adalah Yeshurun. Orang yang setia. Setia terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Terhadap firman Tuhan. Makanya sebagai mahasiswa, saya juga pernah mahasiswa, saya tahu ada banyak tantangan. Ada banyak tantangan ketika kita sekarang sementara
di dalam STT gitu ya, sebagai mahasiswa. Tetapi ada tantangan yang lebih besar lagi ketika lulus. Dan tantangan yang paling besar tahu nggak apaan? Pasangan hidup. Ini. Dulu pernah ada. Dulu pernah ada yang bilang begini. Ada rekan saya dulu dibilang, gimana? Udah dapat PhD MTH belum? PhD MTH, apa itu PhD MTH katanya? Tahu apa? Pasangan hidup dalam mencari Tuhan. PhD MTH, pasangan hidup dalam mencari Tuhan. Dapat ketuaan baru itu PhD lagi ya Pak ya. Saya itu dikasih tahu sekitar 19 tahun yang lalu. Saya baru ingat gitu. Itu tantangannya. Tantangan yang sama dialami oleh Yeshurun ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Tantangan yang sama. Apa? Pasangan hidup. Jadi jika mereka sadar akan firman Tuhan, sadar akan hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu berisi tentang kasih Tuhan, maka mereka akan setia di hadapan Tuhan, mereka nggak akan gagal. Nah, saya percaya dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak STT gitu ya, mahasiswa STT Yeshurun, ketika setia terhadap firman Tuhan, terhadap tugas pelayanan, maka pasti akan ada kemenangan, nggak akan gagal tetapi akan menang. Ya, amin ya. Amin. Baik. Kalau kita lihat kitab Ulangan, jadi ini merupakan tahap akhir persiapan umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Kita perlu sadar bahwa hari ini semua orang Kristen di seluruh dunia mengatakan hal yang sama. Kita sedang siap-siap menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Betul ya? Masalahnya bukan kapan Tuhan datang, tetapi apakah kita siap ketika Tuhan datang? Apakah kita siap untuk masuk ke dalam Kanaan rohani itu, Kanaan sorgawi itu? Makanya ketika kita membaca kitab Ulangan, kita harus membacanya dari sudut pandang, oh, umat Tuhan, Yeshurun ini, Israel ini sedang dipersiapkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, pertanyaannya, pendengarnya siapa sih? Pendengarnya adalah, nah ini, yang mendengarkan adalah generasi kedua. Kenapa generasi kedua? Karena generasi pertama sudah mati semuanya. Sudah mati. Kalau kita baca di Bilangan 1 ayat 46, Bilangan 1 ayat 46, ada 603.550 laki-laki. Oke. Sekali lagi saya ulang, nanti bisa dites ke mahasiswanya. 603.550 orang laki-laki umur 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Yang keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi di tengah perjalanan mereka mati semuanya kecuali dua, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi generasi kedua ini siapa? Generasi kedua di sini adalah anak-anak dari generasi pertama. Nanti bisa baca di Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 itu dikasih tahu alasan kenapa generasi pertama gak masuk, kenapa yang masuk generasi kedua. Ya, keluarga mereka tentu juga masuk. Nah, generasi kedua itu dihitung jumlah mereka itu kalau kita baca di Bilangan 26 itu ada 301.730 laki-laki umur 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Nanti ketika baca buku yang kedua, nih saya bentar ya. Saya sambil loncat-loncat supaya mungkin nanti kita bisa kalau saya jelasinnya nanti di bagian belakang mungkin nanti akan tadi bicara tentang apa gitu ya. Oke. Ini saya share screen aja kalau gitu. Baik. Nah ini adalah buku kedua, seri kedua yang berjudul, buku seri kedua yang berjudul Pertemuan yang Terlupakan. Yang tampil di layar ini adalah 42 tempat perkemahan. Orang Israel berkemah 40 tahun, mereka berkemah di 42 tempat. Ini perjalanan mereka, yang sebelah kiri ini dari Mesir, Eksodus dari Mesir, mereka turun ke padang gurun Sinai, di Gunung Sinai di bawah ini. Kemudian mereka naik ke atas,
Kalau lihat setelah garis yang biru ini, mereka putar warna merah ini. Warna merah ini. Ini 38 tahun ini lamanya yang merah ini. Gara-gara apa? Gara-gara ketidaktaatan mereka. Itu tadi di Bilangan pasal 14. Ya, ketidaktaatan mereka. Nah, mereka berkemah dan pada akhirnya mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Di dalam buku yang kedua ini kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan bersama dengan mereka. Ya, mereka mati, tetapi kalau kita lihat di dataran Moab ini merupakan tempat yang terakhir. Ya, nanti ketika bukunya sampai di sana nanti bisa lihat langsung gitu ya. Sekarang yang penting tahu aja, oh ada gambar ini gitu ya. Peta ini disediakan supaya ketika kita baca kitab Bilangan ya, kalau kita baca kitab Bilangan, itu kita bisa mengerti seperti apa perjalanannya. Kalau kita baca kitab Keluaran itu dari Rameses sampai ke padang gurun Sinai. Ini kitab Keluaran. Tetapi ada lanjutan lagi. Kalau kita lihat, ya kita Bilangan mulai dihitung mereka semua di sini. Sebelum mereka berangkat dihitung semuanya dan mulailah perjalanan itu. Ya, kita Bilangan ada di situ sampai, makanya kita Bilangan pasal 33. Bilangan pasal 33 itu mencatat ini. Ya, Bilangan 33 mencatat 41 perjalanan, 41 tempat perjalanan, tempat perkemahan. Oh, kenapa 42 enggak dibahas? Karena 42 itu baru dibahas di kitab Yosua. Tempat ke-42 yaitu Gilgal. Ya. Kalau di kitab Bilangan hanya tentang mereka sampai ke dataran Moab dan apa yang terjadi di dataran Moab. Di dataran Moab ini peristiwanya dicatat itu satu kitab, namanya kitab Ulangan. Dicatatnya panjang sekali peristiwa di perkemahan yang ke-41 ini. Ya, jadi dibahas mengenai hal ini. Oke. Nah, kita kembali. Jadi pendengar mereka adalah ini, generasi kedua, kemudian keturunan Lewi. Kalau kita baca di kitab Bilangan pasal 2, itu suku Lewi dipisahkan. Mereka dibilang jangan dihitung suku Lewi. Nah, suku Lewi secara rohani hari ini siapa? Lulusan STT. Jadi ada suatu hak khusus bagi lulusan STT. Apa itu? Pasti masuk surga. Kenapa? Karena sibuk melayani di gereja, udah gak ada urusan dengan dunia. Makanya harus berhati-hati, harus berjaga-jaga. Jangan sampai apa? Jangan sampai nanti ya tergoda gitu ya. Nah, harus tetap setia. Mahasiswa mana? STT Yesurun. Mahasiswa apa itu? Mahasiswa setia. Ini luar biasa gitu ya. Keturunan Lewi, kemudian Yosua dan Kaleb. Ini pendengarnya. Jadi mereka yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Baik, kita lihat dulu tentang nyanyian kesaksian Musa. Ya. Kitab Ulangan itu ada kesimpulannya. Dan kesimpulannya itu apa? Itu disebut sebagai nyanyian kesaksian Musa. Nyanyian kesaksian Musa ini ada di Ulangan pasal 32. Ya, Ulangan pasal 32. Ini sebagai kesimpulan. Nyanyian, kenapa ini disebut sebagai nyanyian Musa? Kalau kita lihat LAI memberikan judul kepada kitab Ulangan pasal 32 itu sebagai nyanyian Musa. Sama kan? Nyanyian Musa. Kenapa dalam bentuk nyanyian? Supaya gampang ingat. Supaya nggak lupa. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Pentatuk, di dalam 5 kitab Musa bernyanyi itu sebanyak 2 kali. Memang di kitab Mazmur ada juga nyanyian Musa gitu ya. Ada juga nyanyian Musa. Tetapi di dalam Pentatuk, kita bicara tentang Pentatuk. Musa nyanyi itu 2 kali dicatat. Kapan aja? Nah, yang pertama itu di Keluaran pasal 15. Yang kedua itu di Ulangan pasal 32. Jarak antara nyanyian pertama dinyanyikan sampai nyanyian kedua dinyanyikan
ini ada 40 tahun. Ada 40 tahun. Kalau kita bandingkan di Keluaran pasal 15, tempatnya di mana? Di seberang Laut Merah. Waktu mereka apa? Selesai menyeberangi Laut Merah. Pengalaman apa yang membuat mereka itu bernyanyi? Kalau kita lihat nyanyiannya sangat berbobot kan? Berisi tentang kemenangan, tentang kedahsyatan Tuhan. Tetapi mereka bernyanyi setelah pengalaman apa? Setelah sekitar 1 bulan berjalan. Mereka berjalan meninggalkan Mesir. Mereka barusan alami apa sih? 10 tulah Mesir mereka lihat dengan mata. Kemudian apa? Mereka menjara orang Mesir. Kemudian mereka saksikan tiang awan dan tiang api. Di Luwu sana sementara musim panas atau musim hujan? Musim hujan, Pak. Musim hujan. Ya, Kedinginan betul. enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan, ada yang pernah coba enggak? Pernah enggak mengalami satu hari itu panasnya luar biasa? Betul ya? Panasnya luar biasa. Terus dinginnya, aduh kayak kedinginan masuk sampai ke tulang-tulang gitu. Ngilu. Bayangkan, orang Israel, mereka suhunya itu, suhu cuaca itu diatur oleh Tuhan sampai berkeringat pun enggak. Bayangkan. Berkeringat mungkin ya biasa aja gitu, tetapi apa? Kalau kita pakai baju, jangan pakai baju, sepatu aja. Ada di sini sepatu yang umurnya udah 40 tahun? Ada yang pakai baju yang umurnya 40 tahun? Ya meskipun kita susah banget hidupnya, tetapi kita kan ganti baju kan? Kenapa? Karena ada yang sobek, betul ya? Ya mungkin kaos kakinya udah muncul jempolnya gitu ya. Karena nggak rajin gunting kuku gitu ya. Tetapi kita bisa bayangkan Tuhan bicara di kitab Ulangan, Tuhan bilang, nanti bisa baca di Ulangan pasal 8 gitu ya. Tuhan bilang, baju kamu itu nggak rusak, sepatu kamu itu nggak rusak. Kenapa? Karena Tuhan yang jaga semuanya. Nah ini, kemudian apa? Terbelah Laut Merah. Luar biasa kan? Laut Merah, bayangkan laut yang tidak ada yang pernah lihat dasarnya. Saya nggak tahu, Luwu itu dekat pantai nggak? Jauh. Dekat, Pak. Dekat. Ya, tidak mau dibilang jauh tidak juga, tapi tidak terlalu juga, tapi bisa hanya 2-3 jam saja. 2-3 jam ya? Ya. Ada yang pernah lihat dasar laut nggak di situ? Ada kan? Ada. Bayangkan orang Israel, mereka lihat dasar laut yang tidak pernah dilihat oleh manusia sejak penciptaan dunia. Mereka lihat itu. Hebat kan? Belum lagi apa? Majikan mereka yang cambuk-cambuk mereka, yang hukum mereka, penjarakan mereka, Firaun dan pasukannya mati semuanya ditutup oleh air Laut Merah. Ini suatu hal yang luar biasa. Makanya tema lagu di Keluaran pasal 15 ini adalah pembebasan dari perbudakan Mesir. Jumlah ayatnya berapa? 18 ayat. Sekarang, ada pernah nyanyi lagu 18 ayat? 18 bait? Kapan selesainya gitu ya? Panjang sekali, tetapi ya 18 ayat masih oke lah. Setidaknya kalau baca pakai nada masih nggak sampai setengah jam udah selesai gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan Ulangan pasal 32, kalau nyanyian pertama Musa itu di awal kehidupan 40 tahun padang gurun, ya, di awal kan, Ulangan pasal 32 ini setelah 40 tahun. Jadi pengalaman mereka apa? Ada banyak 10 mujizat, 3 tanda, mereka makan mana, roti gratis. Di sini ada yang makan roti gratis yang jatuh dari sorga, dari langit. Orang mau kasih roti aja enggak gitu kan. Tetapi bisa bayangkan, mereka alami rotinya turun dari sorga, dari langit. Makanya Yesus bilang apa? Mereka makan roti malaikat. Gitu ya. Roti yang tidak pernah dimakan orang gitu ya. Tetapi mereka makan. Ketika nggak ada air, batu besar di Rafidim itu keluar air. Air di Kades juga keluar. Mereka alami kemenangan.
Nah, kalau kita lihat isi lagunya, udah lihat Ulangan pasal 32, ada berapa bait? 43. Bayangkan. Panjang sekali. Betul ya? Sangat panjang. Kenapa panjang? Karena ada banyak hal yang mereka sudah alami. Gitu ya. Kalau misalnya Bapak Pendeta Narsing ini gitu ya, kalau mau diceritakan gitu kan, bagaimana Pak dulu waktu awal mengikuti Tuhan, nah setelah bertahun-tahun ikut Tuhan seperti apa? Lebih banyak ceritanya kapan Pak? Di awal pelayanan atau hari ini Pak ceritanya? Di awal. Di awal Pak. Di awal lebih banyak cerita daripada sekarang ini. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana kesaksian dari Musa, dia buat itu suatu lagu karena ada suatu pesan yang mendalam, gitu ya, pesan yang mendalam. Tujuan dari nyanyian kesaksian itu kita bisa baca di Ulangan pasal 31. Di ayat 19 sampai 22, Ulangan 31 ayat 19 sampai 22, kalau kita lihat Israel digambarkan sebagai, di dalam nyanyian itu ya, digambarkan sebagai bangsa yang berkhianat. Ini. Berkhianat dan dihakimi oleh Tuhan. Karena mereka berkhianat, dihakimi oleh Tuhan. Bayangkan, udah seperti itu, tetap dipanggilnya apa? Yesyurun. Makanya luar biasa kasih Tuhan itu. Secara luar berisi tentang, nanti baca ya, nanti Bapak bisa kasih tugas semua mahasiswa baca itu Ulangan pasal 32. Cari tahu di situ seperti apa pengalaman Yesyurun dulu gitu ya. Diceritakan di Ulangan pasal 32. Nanti baca dari ayat 31. Jadi secara luar bicara tentang, lagu itu bicara tentang pengkhianatan dan penghakiman Allah atas pengkhianatan Israel dan penghakiman Allah. Tapi secara dalam kita bisa lihat nyanyian itu berisi pemeliharaan Allah yang besar. Kasih Allah terhadap mereka. Makanya dipanggil sebagai Yesyurun. Bayangkan, kalau misalnya ada anak gitu kan, udah digedein dari kecil sampai besar, terus jadi anak durhaka, bikin sakit hati orang tua. Apakah ada mantan anak? Nggak ada kan? Nggak ada. Mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Kalau kita lihat ya, Allah dia sebagai Bapa yang mengasihi. Makanya dia panggil sebagai Yesyurun. Yesyurun. Selalu ada harapan bahwa apa? Anaknya bisa berubah dan kembali. Selalu ada harapan supaya umat Tuhan bisa kembali. Makanya Ulangan 32 ayat 7 itu dianggap sebagai kesimpulan nyanyian Musa. Apa sih isinya? Ayo kita baca sama-sama. Sudah lihat? Oke, kita baca. Saya juga nggak bisa baca. Ini ada tulisannya. Tapi bahasa Ibrani agak sulit, biarlah kita kasih kepada anak-anak atau dosen bahasa Ibrani ya. Kita baca bahasa Indonesianya aja. Ulangan 32 ayat 7. Sama-sama kita baca, oke? Siap? 2, 3. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Nah, kalau kita lihat di sini, Ulangan 32 ayat 7 diambil oleh Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan ini, dan dijadikan sebagai pedoman di setiap buku. Kenapa? Karena kita dipanggil, diajak untuk ingat. Kenapa harus ingat? Karena kita gampang lupa. Gampang lupa. Ya. Jadi ada 3 perintah di Ulangan 32 ayat 7. Ya. Ada 3 perintah. Yang pertama, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Yang kedua, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Yang ketiga, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika berbicara tentang memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu, di sini kata perhatikan itu adalah ya, bin. Ya,
Akar katanya itu adalah bin, perhatikan. Kita bisa bahas 3 poin itu, tetapi karena kita baru berkenalan, kita ambil yang salah satu aja gitu ya. Nah, sejarah penebusan itu dititik beratkan kepada hal memperhatikan. Kenapa? Kata memperhatikan di dalam bahasa Ibrani itu adalah bin. Akar katanya adalah bin yang memiliki arti mempertimbangkan dengan teliti. Mendapatkan pemahaman. Kemudian apa? Jadilah berhikmat. Ini ada dalam satu kata. Makanya saya dulu pernah belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Terus dosennya bilang begini, tahu nggak dari seluruh bahasa di seluruh dunia, kenapa Tuhan pilih bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Pernah bertanya nggak ya? Saya juga nggak pernah tanya kan, tetapi dia tanyakan itu. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Saya kasih jawaban. Mungkin Ibu Selvina bisa jawab. Ibu Selvina mau jawab, silakan Ibu. Ya, katanya, ini dosen saya gitu ya, dosen saya bilang begini, karena bahasa Ibrani dan bahasa Yunani adalah bahasa yang paling gampang di dunia. Ada yang setuju? Saya tidak setuju, Pak. Orang Indonesia nggak setuju. Betul kan? Apalagi Ibrani kan. Kalau Yunani sih bacanya, Ibrani yang paling sulit. Tapi ada alasan katanya. Ada alasan. Dia bilang, karena di dalam dua bahasa inilah terkandung suasana hati sang pembicara. Ini. Jadi lewat bahasa Ibrani, seseorang berbicara, kita bisa tahu dia lagi bicaranya lagi marah atau enggak. Dia lagi lembut atau enggak. Dia laki-laki atau enggak. Enggak. Kalau kita lihat kan ada feminim, ada maskulin kan. Nah, ini menunjukkan kepada apa? Keras atau tidak. Lembut atau keras ketika berbicara. Dan suasananya dia hanya satu kali berbicara atau lagi berbicara terus. Bisa mengetahui suasana hati sang pembicara. Makanya ketika kita mengambil perkuliahan mata kuliah hermeneutika, wah itu benar-benar pusing. Pusingnya kenapa? Karena ingin mengetahui suasana hati kita. Bayangkan kita hanya teks, kita baca gitu ya. Tetapi di saat yang sama kita harus mengetahui maksudnya apa. Maksudnya apa itu bisa diketahui lewat bahasa aslinya. Nah, kata perhatikan di sini ini merupakan suatu kata yang tegas, harus memperhatikan. Secara khususnya kita bisa lihat tentang perhatikanlah. Memperhatikan apa katanya? Kita harus mempertimbangkan, kita harus memahami dan berhikmat dalam hal apa? Tahun-tahun dan keturunan demi keturunan. Ini. Keturunan demi keturunan. Binu, Shenot, Dor, Vador. Ya. Tentang apa? Silsilah. Nah di sini muncul silsilah. Kenapa silsilah itu merupakan suatu hal yang menantang bagi pembaca asing? Karena kita nggak tahu buat apa tujuannya. Tetapi ketika orang Yahudi melihat silsilah, itu merupakan hal yang sangat berharga. Katanya, ini katanya ya, kebiasaan orang Yahudi. Ketika ada satu misalnya kebakaran terjadi di rumah mereka bukan selamatkan, ya tentu mereka selamatkan diri mereka, tetapi yang mereka selamatkan bersama-sama diri mereka adalah buku silsilah. Kenapa? Karena itu merupakan bukti asal usul mereka. Bukan hanya bukti asal usul mereka, tetapi juga jabatan mereka, tingkat apa ya? Misalnya mereka itu keturunan imam atau bukan? Mereka dari suku mana? Langsung ketahuan. Jadi perlu untuk memperhatikan silsilah katanya. Makanya kalau kita lihat secara khususnya silsilah, ya, silsilah di mana atau di mana di dalam Alkitab
yang menggambarkan atau yang menampakkan tahun-tahun dan keturunan demi keturunan. Itu adalah silsilah Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 11. Di dalam silsilah ini ada generasi demi generasi dengan tahun-tahun kehidupan mereka. Ketika kita baca silsilah Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 11, kita akan lihat kayak, aduh ini Adam, dia umur 130 tahun, dia dapat anak laki-laki, dia kasih nama Set, kemudian dia masih hidup 800 tahun lagi, dia mati di umur 930 tahun, kemudian Set, dia hidup pas umur 105, dapat anak Enos, kemudian Set masih hidup 800 tahun lagi, kemudian dia mati di usia 912 tahun. Ketika kita baca ini, bosan kan? Saya bosan baca. Tetapi pendeta Abraham Park tampilkan itu di dalam tabel ini yang sekarang tampil. Ketika kita lihat ini, kita akan lihat apa? Kita akan lihat siapa saja bapak leluhur yang masih hidup semasa. Kalau misalnya di sini pernah pergi ke rumah kakek kita kan? Pergi ke rumah kakek kita, terus kita ketemu di sana. Kita dengar cerita-cerita tentang zaman dahulu kala. Zaman Jepang bagaimana, ya kan? Kita nggak mengalami semua hal itu. Tetapi kita diceritakan. Nah, mengenai zaman Jepang ini apakah kita cerita kepada anak kita enggak? Udah enggak kan? Tapi ada yang kita ceritakan. Apa yang kita ceritakan? Dulu kakek kita punya tanah kebun itu di sana. Ada kelapa sekian hektar, kemudian ada pasti diceritakan kan? Ini bahaya kalau nggak diceritakan, bisa hilang. Saya hilang warisan Pak. Hilang warisan. Nah, makanya kalau kita lihat bapak-bapak leluhur ini, mereka terus menceritakan apa yang dijanjikan Tuhan dulu. Yang dijanjikan Tuhan kepada siapa? Tuhan bikin perjanjian itu dengan siapa? Tuhan bertemu dengan siapa? Dikatakan bertemu dengan Adam. Makanya kalau kita baca silsilah di kitab Kejadian, buku yang pertama membahas 20 generasi dari Adam sampai Nuh terus sampai kepada Abraham. Fakta bahwa apa? Bahwa Adam ini nih generasi pertama dan Lamek generasi ke-9 hidup semasa masih bertemu selama 56 tahun. Pernah dengar mengenai hal ini? Saya nggak pernah dengar mengenai hal ini. Saya pikir apa? Ya yang penting sudah nggak ada ya sudah nggak, buat apa dibahas lagi? Sudah mati, betul ya? Tetapi Alkitab mencatat ini ketika ini apalagi jurusan, saya nggak tahu jurusan kebanyakan pendidikan agama Kristen ya. Anak teologi nggak ada ya? Sedikit. Dua-duanya ada Pak. Dua-duanya ada? Ya. Peminatnya lebih banyak mana nih? Dengan lebih banyak pendidikan agama Kristen Pak. Pendidikan agama Kristen? Oke, Ya, yang ya. anak teologi jangan putus asa ya. Nah, jadi kalau kita lihat ketika memperhatikan anak Pak juga pasti dapat pengantar teologi perjanjian lama, pasti juga dapat teologi perjanjian lama 1, teologi perjanjian lama 2 gitu ya, PL1, PL2, saya nggak tahu sampai PL berapa gitu ya, beda-beda setiap ininya. Tapi kalau kita lihat tentang hal ini, apakah Adam bertemu dengan Lamek, memang Adam itu telah mewariskan iman atau enggak? Betul ya? Nah, ini bisa jadi PR buat anak-anak mahasiswa ini. Apakah ada bukti di dalam Alkitab Adam telah mewariskan iman, firman sampai kepada Lamek? Nah ini Alkitab kasih bukti itu. Meskipun cuma 1 ayat. Tetapi ayat itu membuktikan bahwa apa? Firman
telah diwariskan. Makanya Lamek memberi nama anaknya sebagai Nuh yang berarti penghibur. Penghibur artinya istirahat atau sabat. Akar katanya sama, gitu ya. Noah, gitu ya, Noah. Di sini Lamek, ahli teologi menyatakan begini, Lamek salah mengira, dia pikir anaknya itu Mesias. Dia pikir anaknya Mesias. Makanya dia kasih nama begitu. Tetapi ini bukan kebetulan, semua terjadi di dalam pemeliharaan Allah. Di kemudian hari, Yesus menggunakan Nuh, zamannya Nuh, untuk menggambarkan waktu dia datang kembali. Di Matius pasal 24, ya kan? Matius pasal 24. Bicara tentang kedatangan anak manusia itu sama seperti hari-hari Nuh, the days of Noah katanya. Makanya membuat kita memperhatikan Nuh. Harus memperhatikan Nuh. Ya. Akan cara kita memahami Alkitab, melakukan pendekatan kepada Alkitab, kita harus membandingkan kan? Membandingkan di perjanjian lama seperti apa, perjanjian baru seperti apa, ayat-ayat yang setara, yang saling mendukung sehingga kita bisa lebih jelas. Nah, pendekatan ini pun dilakukan oleh pendeta Abraham IV. Ya. Jadi ini, ketika Musa berbicara tentang Binu Shenot Dorvador, perhatikanlah tahun dan keturunan demi keturunan, ini berbicara tentang apa? Silsilah. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, disuruh untuk memperhatikan silsilah dan memiliki hikmat, memiliki pemahaman. Berarti apa? Kita perlu mengenal mereka. Makanya silsilah yang kebanyakan tidak diperhatikan oleh kalangan kekristenan, pendeta Abraham Park ajak untuk mari kita lihat. Musa mengajak mari kita ingat zaman dahulu kala. Mari kita memperhatikan kehidupan mereka. Mari kita tanya. Secara langsung tanya kepada siapa? Tanya kepada mereka. Pada akhirnya mereka akan bercerita. Maka Alkitab itu akan tersingkap bagi kita. Gitu ya. Alkitab akan menjelaskan dirinya. Alkitab menjelaskan dirinya kan. Kita semua ilmu digunakan, itu diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa melihat Alkitab sebagai kehendak Tuhan yang ingin dinyatakan kepada kita orang Kristen zaman modern sekarang. Makanya ada mata kuliah bahasa Yunani, Ibrani gitu ya. Ada banyak mata kuliah. Untuk apa? Untuk bisa memahami Alkitab dan menyampaikannya. Ini tujuannya. Nah, tentu ada banyak tujuan-tujuan yang lain. Tetapi inilah yang ditekankan di dalam seri sejarah perebusan. Gitu ya. Oke. Udah mau jam 8. Jadi saya akan kembali ke sini. Mengenai penyelenggaraan. Ya, kenapa penting untuk memperhatikan penyelenggaraan dari Allah? Ya, penyelenggaraan dari Allah. Di dalam buku pendeta Abraham Park ditulis bukan hanya sejarah penebusan, tetapi misalnya gitu ya, mengenai gambar ini, kemah suci. Kemah suci dari sudut pandang penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah. Jadi ketika kita melihat sesuatu hal, silsilah di kitab Kejadian dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan sejarah penebusan. Di sini muncul kata penyelenggaraan. Kata penyelenggaraan, ya ini tadi sejarah, asal-usul, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Tadi saya sudah bicara mengenai ini tentang menebus, membayar dengan uang, membayar tebusan, gitu ya. Nah, tetapi mengenai penyelenggaraan, kata ini digunakan oleh Rasul Paulus, oikonomia. Efesus 1 ayat 9, kemudian pasal 3 ayat 2 dan ayat 9. Kata penyelenggaraan ini bicara mengenai suatu kegiatan, ya, suatu aktivitas, tetapi ketika dalam konteks manusia, orang, itu bicara tentang bendahara atau pengawas. Bendahara atau pengawas. Nah, di dalam Alkitab Indonesia
ini oikonomia digunakan dengan makna ini, bendahara, pengawas, tugas penyelenggaraan, tugas, kemudian ada juga rahasia kehendaknya. Ini ada ayat-ayatnya gitu ya. Nah, maka penyelenggaraan Allah ini bicara tentang apa? Misalnya gitu kan, ada suatu kegiatan, ya misalnya ulang tahun. Saya nggak tahu ulang tahunnya STT Yesurun kapan? Bulan apa? 12 Mei. 12 Mei. Ya. Oke, 12 Mei. Nah, menjelang 12 Mei berarti kan ada rencana menyelenggarakan ulang tahun Yesurun yang ke sekian gitu ya. Nah, berarti harus ada panitianya kan? Dibentuklah panitia, ketua menuangkan rencananya seperti apa, jadwal waktunya ditentukan, kemudian apa, puncak acaranya apa, nanti selesainya bagaimana, siapa saja yang diundang, apa saja yang diperlukan, semua dibicarakan. Ketika makna penyelenggaraan ini dibawa dalam konteks Allah menebus umat manusia, karena penyelenggaraan penebusan dari Allah kan. Artinya penyelenggaraan Allah bicara tentang keseluruhan proses merencanakan, menyusun, menempatkan, mengendalikan, memerintah, mengatur susunan, pergerakan, waktu, bahkan apa? Seluruh alam semesta diatur bergerak dengan tepat untuk menyelamatkan umatnya. Wow. Makanya dikatakan Galatia 4 ayat 4 dikatakan apa? Setelah genap waktunya. Ini setelah genap waktunya. Tuhan sudah ada rencana besarnya. Dengan iman kita percaya. Setelah genap waktunya Yesus lahir. Maka tentu ada waktu yang telah ditentukan untuk Yesus datang lagi kan? Tentu mahasiswa ada waktu yang telah ditentukan supaya lulus kan? Berarti ketika tidak tepat lulusnya berarti ada suatu masalah. Tapi pasti semuanya lulus gitu ya. Ya, pasti semua lulus karena ya semua dosen, ketua mendukung dan mendoakan juga gitu ya. Nah, jadi inilah penyelenggaraan Allah. Fokusnya ada di siapa? Fokusnya adalah tentang nubuat Mesias, nubuat mengenai Mesias dan penggenapannya. Makanya dikatakan sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa dibilang perjanjian lama? Karena inti dari sejarah penebusan tentang janji kedatangan Mesias dan penggenapannya. Makanya kalau kita baca di buku yang ketiga, seri sejarah penebusan, itu membahas perjanjian-perjanjian yang didirikan Allah dengan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Perjanjian dengan Adam, perjanjian dengan Nuh, perjanjian pelangi kan? Perjanjian dengan Abraham. Dengan Abraham pun ada 7 perjanjian. Kemudian perjanjian dengan Musa atau Israel gitu ya, Sinaitic Covenant. Kemudian ada perjanjian dengan Yeremia, perjanjian Daud, Yehezkiel. Pada akhirnya semua perjanjian itu digenapi oleh siapa? Yesus Kristus. Makanya ketika orang di luar Kristen bertanya-tanya tentang Alkitab, kenapa Alkitab ini bentrok? Contoh bentroknya di mana? Contoh bentroknya begini. Matius pasal 1 itu berbicara tentang silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai Yesus. Tetapi kalau perhatikan catatan silsilah Matius pasal 1 dan kitab Tawarik pasal 3 itu berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Maksudnya apa? Di dalam silsilah Matius ada orang-orang yang dihilangkan. Seolah-olah sempurna 14 generasi demi 14 generasi. Ada 3 kali 14. Ada yang tanya, ini bentrok dong, makanya Alkitab itu ditulis oleh manusia saja. Tuhan tidak ikut campur, itu bukan Roh Kudus. Itu ya mungkin Matius waktu tulis dia ngantuk lah gitu. Sampai
berlebih-lebihan lah dia bikin itu. Ada yang menyerang kita sampai seperti itu. Makanya ada YouTuber Kristen juga yang apa? Jelaskan. Tetapi pada akhirnya selalu sama. Kenapa berbeda? Betul kan? Mereka tidak akan pernah paham. Nggak akan pernah paham. Pendeta Abraham Park menjelaskan silsilah Yesus Kristus tentang generasi-generasi yang dihilangkan, bagaimana Allah, pekerjaan Allah mengendalikan ya kerajaan, tokoh-tokoh gitu ya, dunia. Itu ditulis semuanya di dalam seri yang ketiga, 4, dan yang kelima. 3, 4, dan 5. Ya, seperti ini. Jadi intinya tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus. Di dalam Alkitab itu, Rasul Paulus menjelaskan penyelenggaraan Allah itu dalam 5 hal. Bahwa penyelenggaraan Allah itu ada di dalam iman. Artinya apa? Rencana Allah, bagaimana Allah bekerja untuk mewujudkan penyelamatan di dalam Kristus hanya bisa dimengerti dengan iman. Orang yang tidak punya iman gak akan bisa mengerti. Makanya dari tetangga kita mau tanya seperti apapun, kita jelasin sampai berbusa-busa, mereka tidak akan bisa menerima. Makanya saya sangat menghindari menjelaskan seperti ini. Kalau misalnya mau percaya, oke, kita jelaskan. Kalau enggak, ya buat apa gitu. Ada tanda-tanda mungkin mau tahu, ya ingin mempelajari tentang Kristen, kita jelaskan. Tapi kalau enggak, mending kita pergi makan aja, nggak usah berdebat gitu ya. Oke, penyelenggaraan Allah. Jadi penyelenggaraan Allah, semua rencana Allah, bagaimana dia bekerja, hanya bisa dipahami dengan iman. Kemudian penyelenggaraan Allah ini merupakan kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah kita nggak akan bisa mengerti. Efesus 3 ayat 2. Ya, ini maaf saya agak cepat gitu ya. Kita lihat macam-macam ini aja. Jadi disebut juga, Rasul Paulus sebut sebagai penyelenggaraan rahasia. Misterius. Artinya apa? Jika Tuhan tidak buka, tidak akan ada yang bisa tahu. Tidak ada yang bisa tahu. Makanya Rasul Paulus sangat terkaget-kaget. Ini di kitab Roma kita bisa baca. Dia terkaget-kaget bahwa apa? Ternyata penyelamatan rencana Allah, penyelenggaraan Allah untuk menyelamatkan umat manusia, dia pikir cuma untuk orang Israel, orang Yahudi. Ternyata sudah diperluas kepada bangsa-bangsa kafir. Ya, maka itu rahasia. Efesus 3 ayat 9. Kemudian dikatakan penyelenggaraan itu hanya diberikan kepada mereka yang rendah hati. Yang sombong gak akan tahu. Saya percaya kita semua Tuhan karuniakan kerendahan hati. Betul ya? Makanya kita ada hari ini. Kemudian penyelenggaraan itu dikatakan sesuai dengan kegenapan waktu. Jadi semua tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Efesus 1 ayat 9. Ya. Setelah itu penyelenggaraan Tuhan itu seperti apa? Penyelenggaraan Tuhan itu adalah suatu penyelenggaraan yang dipercayakan. Nah, di sini penting. Kepada siapa itu dipercayakan? Dikatakan dipercayakan kepada hamba Kristus. Kolose 1 ayat 25 dikatakan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, katanya. Di sini ada kata pelayan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Ini kata tugas, bahasa Yunani adalah oikonomia. Pelayan. Kata pelayan di sini diakonos. Diaken. Hamba, pelayan, melayani orang lain. Ini menunjukkan kepada kalau pergi ke restoran gitu ya, pasti ada yang melayani gitu ya, yang melayani. Nggak ada yang komplain, dia hanya melayani sesuai dengan tugasnya kan. Sama seperti itu, Tuhan telah percayakan kepada kita tugas sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai ketua, sebagai jabatan fungsionaris, gitu ya, fungsional. Maka kita pun laksanakan itu sebagai diakonos ini, sebagai pelayan. Kemudian dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 1-2, ekspresinya adalah hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Kristus yang dipercaya adalah huperetes di sini. Huperetes. Kata ini biasanya menunjuk kepada budak yang di bawah kapal. Dulu kan kapalnya didayung kan. Nah itu menunjuk kepada mereka tuh. Rasul Paulus memanggil dirinya sebagai orang yang mendayung di bawah kapal itu. Dia nggak tahu arahnya kemana.
dia hanya terima apa? Tugas, dayung. Berhenti. Jalan. Seperti itu. Ya. Taat, perlu ketaatan, perlu kesetiaan. Ya. Nah, seperti ini. Maka ini silsilah gitu ya. Nah, kita bisa bicara di lain waktu, tetapi saya minta sedikit 3 menit ya. 3 menit mengenai seri sejarah perusahaan. Jadi ini buku yang pertama saya bilang tadi membahas siapa Adam, siapa Set, siapa Enos, apa kehidupan mereka itu seperti apa. Sangat sedikit penjelasan mengenai mereka dalam Alkitab, tetapi lewat arti nama mereka, lewat hubungan generasi sebelum dan setelah, kemudian bisa lihat ayat-ayat Alkitab ya, yang berbicara tentang arti namanya, kita bisa lihat dan bisa dijelaskan seperti apa kira-kira orangnya. Ini kita bisa mengenal. Ada 20 generasi. Dari sini aja kita bisa lihat masih panjang umur kan, yang kuning-kuning ini, yang orange. Tetapi setelah Nuh, Sem, Arpaksad, ini makin pendek umurnya. Ada ahli teologi liberal yang mengatakan bahwa ini bukan tahun, tetapi yang dimaksud di sini adalah bulan. Bukan tahun. Mana mungkin manusia itu hidup ratusan tahun? Nggak mungkin. Kita harus apa? Harus lihat kenyataan sekarang. Tetapi mereka lupa bahwa apa? Bahwa nggak bisa disamain umur sekarang dengan zaman dulu. Zaman dulu makanannya masih sehat-sehat. Sekarang banyak orang darah tinggi mati mendadak. Zaman dulu itu meninggalnya itu cuma gara-gara satu aja, gara-gara dosa. Ya. Makanya kalau kita lihat perpendekan umur itu pun mempengaruhi. Apa yang menyebabkan perpendekan umur? Di Kejadian pasal 11 ada dua pengaruh peristiwa besar yang membuat umur manusia itu diperpendek. Ujung-ujungnya karena dosa. Dosa yang menyebabkan peristiwa itu. Yang pertama itu air bah, yang kedua menara Babel. Ya. Nah, kita bisa lihat tahun-tahunnya makin sempit kan, makin sedikit kehidupan mereka. Lebih nyata lagi kalau kita perhatikan, ketika Abraham itu lahir, Nuh masih hidup. Bayangkan. Nuh dan Abraham hidup semasa selama 58 tahun. Dari mana kita bisa tahu? Karena angka-angka usia kehidupan mereka tertulis di dalam Alkitab. Kalau nggak tertulis ya beda cerita kan. Tapi karena ada tertulis, maka itu semua bisa dicari. Tahun-tahun kehidupan mereka pun kita bisa tahu. Bisa lihat. Dan lewat perpendekan umur mereka kita bisa mendapatkan pelajaran. Apa maknanya bagi kita? Apa hikmatnya bagi kita? Ini buku yang pertama. Ya. Kemudian buku yang kedua itu bicara tentang Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kitab Kejadian kan? Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Dibicarakan tentang mereka. Itu dibahas Kejadian 12 sampai Kejadian pasal 50. Update terbarunya itu karena ada 2 edisi. Ini edisi yang kedua. Edisi yang pertama udah gak ada. Ini edisi yang kedua agak tebal karena dijelaskan lagi tentang perjalanan hidup Yakub. Dibikin petanya seperti apa. Ini. Ya, dia sejak lahir ikut papanya Ishak pergi kemana aja sampai dia mati. Ada 17 tempat. 17 tempat. Kalau kita lihat 17 itu, angka 17 bagi orang Yahudi ini memiliki makna yang penting. Ya. Kemudian di buku yang kedua, buku pertama itu judulnya Silsilah di Kitab Kejadian. Buku yang kedua itu judulnya Pertemuan yang Terlupakan. Di dalam ini pun ada silsilah Abraham. Ya, bisa lihat sambungannya kemana aja gitu ya, sampai munculnya Daud. Ya, Daud. Nah ini buku yang kedua juga, tadi sudah lihat sedikit tentang kitab ini, sisa dari kitab Keluaran sampai Ulangan. Keluaran sampai Ulangan. Apa yang terjadi? Ya, dibahas juga tentang kitab Yosua sebenarnya di bagian ujung ketika bahas tentang apa yang terjadi ketika mereka masuk Kanaan. Ini dibahas semuanya. Makanya ini buku ini kita pernah susun menjadi mata kuliah PL gitu ya, PL 1, 2 sampai PL 6. Kita bikin
secara khusus PL2 kitab sejarah, kitab Yosua itu kita bahannya itu materi itu diambil dari buku yang kedua, ya buku yang kedua. Nah sini, jadi ada perjalanan umat Israel seperti apa, berkemahnya di mana saja. Pendeta Abraham Park itu pergi langsung ke tempat-tempat ini beberapa kali dan bicara, ketemu dengan orang asli sana dan berbicara dengan mereka. Ya, dia sangat fasih dalam bahasa Ibrani dan juga dalam menafsirkan. Ini kemudian buku yang ketiga itu bicara tentang 14 generasi pertama di dalam silsilah Yesus dari Abraham sampai Daud. Secara khususnya tentang Daud, dia lari kemana aja? Dia lari dikejar-kejar oleh Saul kan? Di kitab 1 Samuel bagian tengah itu sampai selesai itu membahas tentang pelarian Daud. Dia pergi ke 17 tempat. Di tempat yang terakhir itu adalah Hebron, gitu ya. Hebron, tempat yang terakhir. Banyak kitab Mazmur ditulis ketika masa Daud dalam pelarian ini. 10 tahun dia dikejar-kejar. Ini ada petanya di buku yang ketiga, ya. Ini silsilah dari Daud itu seperti apa? Silsilah Daudnya. Kemudian ini buku yang keempat. Buku yang keempat, seri sejarah perebusan itu membahas periode kedua silsilah Yesus Kristus. Ini periode raja-raja dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Kenapa? Kenapa? Dimulai dari Daud sampai ke Babel. Ada alasannya. Ada alasannya. Nah, secara khususnya dibahas tentang raja-raja. Terpecahnya kerajaan Israel sejak Salomo mati, terbagilah menjadi dua kerajaan, Israel Utara dan Yehuda Selatan. Raja-raja mana saja yang muncul? Di sini dibahas semua kitab satu raja-raja, dua raja-raja, 1-2 Tawarik, dibahas semuanya di buku yang keempat. Nah ini, ya, ini kronologi. Lewat ini kita bisa lihat berapa lama mereka hidup, pemerintahnya bagaimana, apa yang terjadi. Ya, ini Israel Utara, yang tadi selatan, ini utara. Perbedaannya gimana? Ya. Nah ini buku yang kelima. Buku yang kelima ini tentang fase ketiga silsilah Yesus Kristus. Sejak penawanan ke Babel sampai Yesus. Nah ini makanya dibahas, Pendeta Abraham Park menyusun sejarah dunia berdasarkan tulisan Josephus, Flavius Josephus, dan disejajarkan dengan sejarah Alkitab. Makanya ahli-ahli sejarah ketika membaca, mereka bukan orang teologi ya, mereka dari kalangan akademis, khususnya akademis umum, khususnya arkeolog sejarah, ya, sejarah dunia. Ketika mereka membaca buku yang kelima ini, mereka sangat kaget. Selama ini mereka memang Alkitab sebagai salah satu narasumber, ini referensi untuk sejarah, arkeolog, sejarah dunia. Tetapi ketika disandingkan, ada banyak ketidaksetaraan. Karena namanya berbeda, tahunnya juga berbeda. Ada perbedaan itu. Tetapi Pendeta Abraham Park menyusunnya sedemikian rupa dan menghitungnya secara alkitabiah sampai semuanya cocok. Dituangkan seperti ini. Ya. Nabi siapa? Raja siapa? Nabi siapa yang sementara aktif waktu itu? Yang sementara menguasai dunia siapa waktu itu? Ya, ini sampai Yesus lahir. Ini. Karena itu panjang jadi saya bagi dua. Ini sampai ini sebelah kanan. Kelahiran Yesus Kristus di 4 sebelum Masehi. Terjadi nubuatan Daniel itu tentang macam-macam binatang gitu ya. Kemudian tentang patung Nebukadnezar. Itu semua dituangkan di sini gitu ya. Seperti apa penggenapannya. Kemudian ini buku yang ke-6. Buku yang ke-6 bicara tentang imam besar. Bahwa imam besar pun ada silsilahnya. Dan silsilahnya itu ditulis di 2 tempat. Hanya di 2 tempat. Yang pertama itu ditulis di dalam Alkitab. Yang kedua ditulis di kitab Flavius Josephus. Bukan kitab. Di dalam buku yang ditulis oleh Flavius Josephus. Sejarawan dunia. Ya, yang diakui oleh dunia. Ini. Seperti apa? 77 imam besar. Semuanya bertugas, mati, anaknya gantiin, ada diganti oleh orang lain,
bagaimana kekacauan yang terjadi, semua dibahas di dalam buku yang ke-6 sampai di tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Siapa imam besar terakhir? Setelah membahas tentang semua 77 imam besar ini satu persatu kehidupan mereka, maknanya bagi kita, kemudian dibandingkan dengan Yesus Kristus, imam besar yang datang dalam aturan Melkisedek. Nah, di sini. Kemudian dibahas tentang imam besar. Pakaian imam besar seperti apa? Ini di buku yang ke-6. Ini digambar. Semua hal yang tadi saya bahas itu gambar-gambarnya, penyusunannya itu merupakan penyusunan yang pertama. Belum ada yang susun seperti ini dengan begitu jelasnya. Sehingga bisa baca Alkitab dengan sangat jelas. Ya. Oke. Buku yang ke-7 itu bicara tentang 10 hukum. Maaf saya belum dapat ininya referensi di dalamnya itu, jadi belum bisa ditampilkan. Tetapi buku yang ke-7 itu bicara tentang 10 hukum, 10 perintah. Detailnya apa dan hubungannya dengan 2 hukum kasih yang Yesus sampaikan itu apa. Setiap hukum dibahas satu persatu. Seolah-olah kalau kita baca kitab Imamat, ya, Imamat, Keluaran, Bilangan, Ulangan, itu aturan-aturan hukum Taurat itu menjemukan. Tetapi ketika kita baca, saya baca buku yang ke-7, wow, ternyata itu sangat realistis untuk zaman sekarang, untuk diterapkan. Nah, tentunya ada maknanya gitu ya, dijelaskan. Jadi seperti itu. Demikian penjelasan tentang seperti apa sejarah penebusan itu. Kenapa perlu mempelajari itu? Karena kita percaya bahwa lewat mempelajari, memahami sejarah penebusan Tuhan, pada akhirnya kita akan bisa mempersiapkan diri kita sebagai Yeshurun yang berbeda dari Yeshurun yang dulu di Alkitab. Kita akan benar-benar jadi orang yang setia, yang melayani kehendak Tuhan, memahami rencana penebusan Tuhan. Tentu apa? Memahami rencana yang telah dituangkan di dalam Alkitab. Gitu ya. Semua penyelenggaraan ini disingkapkan kepada kita, pada akhirnya kita bisa nyatakan kepada banyak orang. Nah, kita bisa siapkan orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya umat Tuhan, setiap gereja, semua gereja supaya bisa menjadi Yeshurun yang berkenan ke hadapan Tuhan dan sama-sama kita masuk surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan. Sampai di sini penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo semua, shalom. Shalom. Gimana pembahasannya? Sangat menarik, Ibu. Sangat menarik. Oh ya. Ada banyak hal. Saya sudah belajar banyak buku teologi. Ada banyak hal yang saya dapatkan malam hari ini. Penjelasan bermateri. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Silakan kalau ada itu untuk doa penutupnya, Pak. Nanti setelah itu bisa kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Langsung doa penutup, Ibu. Ya, doa penutup dulu. Atau ada yang mungkin ingin disampaikan, silakan, Pak. Mungkin Bapak ada penyampaian sebelum kita tutup, ya silakan. Ya, terima kasih kami dari keluarga besar PT Yeshurun Arstamar Seritilu menyampaikan terima kasih kepada Bapak. Kan cuma soalnya namanya disingkat di sini, Pak. Namanya tadi Bapak Yudi. Pendeta ya. Yudi. Pendeta Yudi, terima kasih atas waktunya, materinya sangat memberkati kami. Kami harapan kami, Pak, dari keluarga besar STT Yeshurun bahwa Yesus bisa bekerja sama dengan kami. Bahan ini sangat tertarik bagi saya sebagai pimpinan. Kalau memang ke depan ada waktu lagi, bisa memberikan waktu bagi kami untuk menjelaskan, menyampaikan materi ini, dan sekaligus juga
bukunya, Pak. Baik. Baik. Ya, Nanti saya akan bukunya saya catat itu. proses ya Pak. Adakah apa namanya Ibu Bapak, adakah materinya bisa dikirimkan kepada kami khususnya bagi mahasiswa, Pak Yudi? Kalau Ya, ini saya rekam dan nanti itunya juga saya materinya saya mungkin nanti minta emailnya Bapak aja ya. boleh Pak. Terima kasih. Oke. Ya, itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Setelah saya mengikuti seminar ini ada dalam pikiran saya, bisakah ke depan artinya kami rindu bahwa ingin kami masukkan dalam apa namanya kurikulum ya. Kurikulum STT sebagai dasar bagi mahasiswa untuk lebih lagi memahami tentang sejarah penebusan ini. Karena saya terus terang ini sangat menarik, Bapak. Saya sebenarnya belum baca bukunya, tapi saya mengikuti seminar tahun lalu. Soalnya saya menanti bukunya itu untuk saya pelajari, tetapi ya mungkin kendala jadi seperti itu. Saya langsung proses hari ini, Pak. Terima kasih. Ya. Nanti Ibu Maria minta tolong dipastikan supaya ini juga ada sekretaris dari yayasan. Saya minta tolong supaya besok langsung ditugaskan dari sekretariat supaya langsung di packing Senin bisa dikirim. Baik Pak. Mungkin dari Bapak Penato Joshua masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Pendeta Yudi. Baik. Kalau memang hal-hal penyampaian bisa diterima dengan baik, ya puji Tuhan ya, kita sama-sama bertumbuh Puji Tuhan. lewat firman secara penebusan. Saya rasa seperti itu, dan permintaan Pendeta Narsing mungkin seperti Pendeta Yudi sampaikan akan diproses secepatnya. Jadi mungkin pelajaran-pelajaran berikutnya itu bisa sebelumnya dibaca terlebih dahulu, dan pada saat mengikuti pelajaran jauh lebih mudah, saya rasa. Baik, terima kasih Pendeta Yudi, terima kasih Pendeta Narsing. Terima kasih. Ya. Ya, kita berdoa. Karena saya sudah ditugaskan tadi untuk berdoa dari kampus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan telah berikan bagi kami, khususnya malam hari ini telah mendengarkan materi dari Bapak Pendeta Yudi yang begitu indah kami dapat terima dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati Bapak Pendeta Yosua dan juga Ibu Maria yang terus bekerja untuk memberitakan kabar baik, khususnya dalam buku sejarah penebusan. Biarlah seluruh orang-orang percaya di muka bumi ini mengenal dengan baik bagaimana Allah yang berkarya lewat kehidupan setiap orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu dalam setiap tugas dan pelayanan. Berkati juga seluruh mahasiswa STT Yesurun yang sudah memberikan waktu untuk mendengarkan seminar ini. Kiranya apa yang mereka terima malam hari ini menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Seluruh staf dosen yang mengikuti seminar ini Tuhan juga berkati. Ini doa kami Tuhan, biarlah waktu-waktu mendatang kami kembali dapat bertemu dengan hamba-Mu, baik Bapak Pendeta Penatua Yosua, Bapak Pendeta Yudi, dan juga Bu Maria lewat meeting Zoom. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ini oke. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom semuanya. Kita ketemu lagi. Ya, Terima kasih semua mahasiswa. mahasiswa angkat tangan. Oke. Saya lihat Pak. Baik.